Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidya Sriani dari kelas 11 MIPA 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum kimia mengenai pengujian kandungan asam basa pada suatu larutan dengan menggunakan indikator alami. Asam basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Asam dan basa secara tidak sadar merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita senantiasa berinteraksi dengan asam dan basa setiap hari. Makanan yang kita konsumsi sebagian besar bersifat asam, sedangkan pembersih yang kita gunakan atau sabun, deterjen, dan lain-lain adalah basa. Enzim-enzim dan protein dalam tubuh kita juga merupakan asam. Kami melakukan uji percobaan untuk menentukan sifat asam dan basa beberapa larutan dengan menggunakan indikator alami, yaitu ekstrak bunga sepatu, ekstrak bunga telang, dan ekstrak kunyit. Kemudian mengamati perubahan warna indikator pada larutan asam dan basa. Sebelumnya, untuk mengetahui kandungan asam dan basa, cara yang digunakan adalah dengan metode merasakan atau mencicipi dengan menggunakan indera perasa. Namun, karena bersifat racun dan kausatik atau merusak kulit, khususnya pada larutan dengan panas tinggi. Sehingga, jika menggunakan metode merasakan untuk menguji kandungan asam dan basa akan berbahaya. Sampel yang saya gunakan pirih, air aki, Sprite, air cuka, jeruk nipis, dan gula. Indikator alami yang saya gunakan bunga telang, kunyit, dan bunga sepatu. Baik, kita mulai pengujiannya. Yang pertama, saya masukkan indikator bunga telang ke masing-masing sampelnya. Indikator yang kedua yaitu bunga sepatu, saya masukkan ke masing-masing sampelnya. Dan indikator yang terakhir yaitu kunyit, saya masukkan ke masing-masing sampelnya. Jadi, indikator alami adalah indikator yang terdapat di alam, misalnya adalah sari tanaman seperti bunga sepatu dan bunga mawar. Bunga-bunga ini mengandung senyawa aktif antosianin yang berubah warnanya seiring perubahan pH larutan. Keuntungannya menggunakan indikator alami yaitu dapat menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan sintetik yang berbahaya. Tetapi kekurangannya menggunakan indikator alami yaitu memerlukan persiapan terlebih dahulu, misalnya harus mengerus dan mendidihkan bunga sepatu untuk mendapatkan sarinya, dan hasil pengukuran pH-nya tidak bisa diketahui nilainya secara tepat. Saran saya dalam melakukan praktikum hendaknya teliti agar antara campuran asam dan basa tidak tertukar dan agar hasilnya akurat. Terima kasih kepada Pak Riko yang telah memberikan materi ini dan bimbingannya mengenai praktikum pengujian asam basa oleh indikator alami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.